Membahas pengungkapan kasus kematian satu keluarga di Kalideres, kami sudah bersama dengan Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia dan kriminolog Suprapto yang nanti akan bergabung bersama kami. Saya akan sapa dulu. Selamat petang, Pak Imam. Selamat petang. Pak Imam, polisi bilang kasus ini harus penuh kehati-hatian karena kasusnya rumit. Padahal di sana sudah ada korban, ada barang bukti juga. Rumitnya di mana kalau menurut analisanya? Ya, kalau kita lihat dimensi, ada dua dimensi. Dimensi dari pihak yang atau orang-orang yang sekarang ini meninggal ya. Itu kan kelihatannya mereka itu meninggal dunia secara kolektif ya. Jadi bukan hanya satu orang. Dan mereka juga kelihatannya ada tanda-tanda meninggalnya itu tidak dalam waktu yang semua bersamaan, tetapi ada jeda waktu, walaupun mungkin tidak terlalu lama. Nah ini dari satu dimensi. Nah tapi dimensi yang lain ada informasi bahwa keluarga ini menutup diri, bisa jadi mengaliniasikan diri ya. Ada semacam social dislocation lah kira-kira gitu. Jadi yang dimungkinkan sulitnya ini, rumitnya ini karena tidak ada saksi yang melihat atau tidak ada saksi yang sebelumnya dihubungi oleh para korban ini? Ya kalau pertama ya, kalau kita meyakini bahwa ini bukan kematian biasa, ya bukan kematian alamiah, tetapi bisa jadi kematian yang memang dikehendaki, ya kan, oleh pihak masing-masing yang sekarang menjadi korban ini. Nah itu kan tentu ada sebab yang menjadi penentu adalah aktor-aktor dari keempat orang itu sendiri. Apa yang terjadi, gitu kan? Tapi di sisi lain terbatasnya social support ya yang mungkin bisa membantu, baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial di komunitasnya, sehingga itu saling kait mengait, gitu kan? Keputusan untuk ambillah misalnya mengakhiri kehidupan itu kan saling kait mengait. Ada orang yang ingin sekali mengakhiri hidupnya, tetapi ada social support yang mencegahnya. Itu juga tidak akan terjadi. Dalam artian adalah bisa berbagi cerita begitu ya, kalau saya mau melakukan tindakan ini baik atau enggak ya nanti buat anggota keluarga saya yang lainnya gitu ya Pak Imam. Nah dan kalau itu terjadi pencegahan dari pihak keluarga karena ada interaksi, maka upaya-upaya untuk mengakhiri hidup secara sengaja itu tidak terjadi. Nah demikian juga kalau ada interaksi yang erat antara keluarga itu dengan lingkungan sosialnya, maka bisa jadi upaya untuk mengakhiri hidup juga tidak terjadi. Mengakhiri hidupnya kalau yang dilihat ini lebih ke arah mana? Karena pasrah, misalnya masalah ekonomi, tapi kan ini punya mobil juga meskipun tadi mobilnya dijual, atau ada keinginan yang lainnya? Ya pandangan kita kalau masalah ekonomi menjadi penyebab kematian, selama ini kan selalu kalau orang yang betul-betul tidak bisa memenuhi basic need itu yang mengakibatkan orang sulit, ya terus kemudian terjadilah bunuh diri. Tapi kenyataannya kan orang yang sangat miskin pun tidak selalu terus kemudian mengakhiri bunuh diri, bahkan banyak kelas menengah yang mengalami gejolak sosial dan bahkan orang kaya raya sekalipun secara fisik ya, tapi mengalami goncangan ekonomi ya, apakah bisnisnya ambruk atau dia terlibat utang yang melampaui batas, walaupun untuk kepemenuhan kehidupan. Tapi agak kurang masuk akal kalau semua terlibat utang, semua anggotanya ini meninggalnya ini dengan rentan waktu yang berbeda dan di tempat-tempat berbeda meskipun satu rumah. Nah, oleh karena itu sebab-sebab yang saling mendukung ya, bisa jadi ada masalah ekonomi ya, kita tidak tahu ini karena kita menunggu informasi dari pihak kepolisian. Apakah itu di situ dia terlibat dalam hutang piutang ya, sehingga ada debt collector misalnya, atau semata-mata dia mengalami frustasi ya karena ada kesulitan yang kaitannya dengan ekonomi. Tapi apakah juga ada kaitan dengan misalnya kepercayaan tertentu ya itu, tapi itu kan harus ada evidence, harus ada buktinya. Tapi kalau buktinya misalnya untuk sementara Pak Imam ini ada bedak bubuk bayi, ada kapur barus,
Ada juga ini gunungan sampah yang dipertanyakan kok nggak dibuang keluar malah di dalam. Sebentar Pak Imam, saya mau sapa dulu dengan Pak Suprapto sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat petang Pak Suprapto. Iya, selamat petang. Ya, Pak Suprapto, kalau tadi seorang sosiolog Pak Imam bilang mungkin dugaannya adalah motif ekonomi yang membuat satu keluarga ini akhirnya mengakhiri hidup. Kalau dari seorang kriminolog, apa kira-kira penyebab dari motif untuk mengakhiri keempat anggota keluarga ini? Karena katanya polisi ini kasusnya rumit. iya. Kalau dari kacamata kami ada beberapa kemungkinan. Yang jelas, saya yakin bahwa mereka tidak bermaksud untuk bunuh diri, ya. Tetapi bahwa itu bermotif ekonomi sangat mungkin. Jadi kalau misalnya keluarganya mengatakan bahwa 5 tahun yang lalu atau sebelumnya itu sangat dermawan, sering memberi, itu bisa saja berubah gitu ya. Dan karena terbiasa memberi itu justru ketika mengalami kesulitan, ya tidak mudah gitu ya untuk kemudian berbalik meminta atau memohon bantuan. Yang jelas bahwa mereka itu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian atau berada di dalam satu situasi anomi, tetapi anomi ini bukan karena kesalahan masyarakat yang tidak memperhatikan atau peduli kepada mereka, karena sebetulnya sudah sering diajak untuk berinteraksi, tetapi mereka isolated gitu ya. Mereka mengisolasi diri seolah-olah dia mengalami semacam autis sosial, menikmati kesendiriannya. Tapi kalau misalnya untuk motif ekonomi kan sebelum kejadian itu ada mobil yang dijual sama anggota keluarga ini. Artinya mungkin tidak menutupi banyaknya hutang kalau misalnya memang itu motif ekonomi. Atau justru ada kepercayaan lain yang dianut mungkin dari anggota keluarga ini. Andai kata ada kepercayaan lain, sepengetahuan saya, kepercayaan apapun atau sekte apapun tidak pernah mengajarkan anggotanya untuk bunuh diri secara konyol. Tetapi bahwa mungkin mereka diajarkan untuk hidup dalam bahasa Jawa narimo ing pandum atau menerima pada takdir gitu ya. Itu mungkin saja, tetapi tentunya yang namanya menerima pada takdir itu setelah melalui usaha maksimal, tidak sebagai sebuah sikap fatalistik, artinya tanpa usaha apapun pasrah pada nasib gitu ya. Jadi kalau menurut saya sangat mungkin mereka punya keyakinan tadi prinsip narimo ing pandum tanpa usaha maksimal. Tetapi kita juga harus tahu bahwa usia mereka kan sudah di atas 70, sehingga untuk usaha apapun mereka mengalami kesulitan, akhirnya yang ada pasrah. Dan mereka mungkin merasa sungkan untuk meminta bantuan orang lain karena biasanya mereka memberi. Itu salah satunya. Ya. Tetapi memang saya ingin mempertanyakan gitu ya, karena di situ ada kapur barus. Ada bedak. Misalnya Dan artinya mereka tahu kalau ini kalau tidak memakai itu maka terciumnya akan lebih cepat begitu. Iya. Itu apakah itu dia atau mereka yang menyediakan atau pihak lain gitu. Saya kira ini memang perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Misalnya pintunya terkunci apa tidak. Kalau pintunya tidak terkunci kan sangat mungkin dia melakukan itu di bawah tekanan pihak lain pada waktu itu gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya Pak Imam dan juga Pak Suprapto, kalau saksinya minim karena tetangga aja susah begitu ya ngobrol pada saat anggota keluarga ini masih ada, begitu masih hidup. Nah ini gimana menggalinya Pak Imam? HP ya yang sekarang berada dalam penguasaan polisi. Nah, kita ini semua pers termasuk saya ya itu menebak semua ini karena datanya tidak lengkap ya. Jadi apapun analisa yang kita lakukan itu bisa liar ya karena kita hanya bergantung kepada serpihan-serpihan informasi. Dan kita sudah melakukan kekeliruan misalnya tadi diberitakan keluarga yang kelaparan misalnya. Nah, antara kelaparan karena keterpaksaan dengan kelaparan karena memang ada unsur kesengajaan itu beda sekali. Nah, tapi kesan publik yang saya tangkap adalah ini ada keluarga yang kelaparan sehingga meninggal.
Padahal kalau lihat dari perumahannya, ya peralatan yang ada di dalam, ada handphone, ya ada semua perlengkapan perabotan. Seandainya orang itu tidak ingin untuk meninggal, ya tentu dia sudah jual itu semua perangkat itu untuk membeli. Nah, tetapi dengan ada informasi bahwa keluarga ini tertutup, ya, terus kemudian memang sudah membatasi interaksi, dan ada kemungkinan mengalami depresi. Tapi yang tadi disebutkan juga ya bahwa memutus hubungan interaksi bahkan dengan keluarganya, itu kan ada sebuah indikasi yang perlu ditelusuri. Nah, jadi untuk menyimpulkan bahwa apa sebab keluarga ini meninggal secara kolektif, ya walaupun sebetulnya tidak dalam waktu yang bersamaan. Kalau itu sebetulnya misalnya meminum racun, ya, maka mungkin akan berbeda. Ini kan sebenarnya ada jeda. Agak lebih mudah ya kasusnya untuk diselesaikan ya, artinya ya Dan ini seperti itu. ada keluarga yang meninggal, bukan semuanya usia tua ya. Yang ayahnya kan 71 tahun, ya, ibunya 68. Nah, sedangkan anaknya 42 tahun. Nah, 42 tahun kenapa ikut meninggal juga, gitu kan? Baik, yang juga jadi pertanyaan adalah soal polisi yang melibatkan ahli serangga dari seorang kriminolog. Ini kenapa harus melibatkan ahli serangga dan sebegitu banyaknya ahli untuk mengungkap masing-masing dari kematian korban dan motifnya, Pak Suprapto? Iya, jadi karena kan korban itu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu gitu ya, sehingga tidak mudah untuk melakukan visum seperti kalau orang yang baru saja meninggal. Sehingga biasanya diperlukan ahli yang bisa memahami itu kondisi tulang ataupun juga kulit itu untuk bisa dianalisis gitu. Kita sebagai orang awam memang tidak mudah. Sebagai salah satu contoh aja misalnya ketika mau melakukan penggalian terhadap para korban Kanjuruhan misalnya ya. Itu awam akan mengatakan loh bagaimana bisa melihat bahwa mereka mati karena kekurangan O2 atau apa, wong itu sudah dikubur. Tetapi menurut ahlinya itu masih bisa dideteksi. Jadi harapannya dari pihak kepolisian setidaknya itu bisa ditemukan titik-titik terang mengenai penyebab kematian tersebut. Karena penyebab kematian untuk mengungkap motif ini juga sangat perlu kehati-hatian dan rumit, karena itu tadi salah satunya disebabkan minimnya saksi yang melihat, saksi mahkota, saksi mata. Iya, karena kan untuk bisa melakukan proses hukum itu paling tidak kan ada laporan, jelas sudah dilaporkan ya. Kemudian saksi dan barang bukti. Sementara barang bukti ini pun juga masih bisa dirinci lagi ke 5 jenis gitu ya. Ini saya kira memang diperlukan kehati-hatian dan tentunya olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap tubuh korban memang harus sangat hati-hati supaya tidak salah melangkah. Pak Suprapto dan Pak Imam, pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya mungkin nggak sih ini satu keluarga yang tertutup rentan akan tindakan kriminalisasi, artinya ada orang lain ternyata yang sengaja melakukan itu kepada 4 anggota keluarga. Terbukakah kemungkinan itu? Pak Suprapto dulu? Iya, kalau saya dulu ya. Baik. Itu tadi yang saya katakan perlu diketahui kondisi pintu rumah ya. Jadi kalau ternyata tidak terkunci masih terbuka kemungkinan bahwa ini merupakan korban dari kejahatan pihak lain sehingga apa yang dilakukan oleh korban sampai dia meninggal itu di bawah tekanan pihak lain. Tetapi kalau misalnya rumah itu terkunci dari dalam dan kuncinya masih menempel, saya kira itu memang kecil kemungkinannya itu ada keterlibatan pihak lain. Jadi masih diperlukan pendalaman, pendeteksian ya itu untuk penelitian lebih. Kalau menurut Pak Imam sendiri sebagai sosiolog, adakah kemungkinan itu tindakan kriminalitas yang dilakukan sengaja oleh orang lain? Ya, ini dugaan saya ya, karena lagi-lagi itu kan memerlukan data ya, tetapi karena ini jumlahnya 4 ya, katakan ada pihak lain ya yang mau memaksakan, katakanlah masuk ke dalam, tentu ada upaya bela diri, ada upaya untuk menolak. Kalau saya lebih cenderung bahwa keempat
dari korban ini jangan-jangan menghendaki memang inilah yang dia tuju, yaitu mengakhiri hidupnya. Nah, tetapi sebabnya apakah ini ada semacam pressure sosial, ya, ada gejolak ekonomi, ada social support yang memang tidak tersedia, sehingga upaya untuk mengakhiri hidup itu menjadi tidak tercegah, gitu loh. Nah, ini yang saya kira perlu diteliti, dan kita hanya bisa menduga-duga kalau informasi itu tidak lengkap, ya kita akan sulit sekali untuk Kasus rumit satu keluarga tewas di Kalideres salah satunya penyebabnya karena minimnya saksi yang ada di sana. Terima kasih Imam Prasojo, sosiolog Universitas Indonesia, dan kriminolog Suprapto sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.